Akhirnya, ini bagian paling seru dari aktivitas merawat anggrek di teras anggrek, menyiram anggrek yang ada di media moss. Setelah menahan tak siram selama beberapa hari atau bahkan beberapa minggu, saatnya menikmati anggrek ini basah. Tapi yang di layar saat ini hanya bagian kecil dari teknik penyirapan anggrek di media moss versi teras anggrek. Sobat Anggrek, silakan ikuti versi lengkapnya di video berikut. Yang belum nonton video minggu lalu tentang hal-hal yang harus diketahui sebelum membeli anggrek bulan, baiknya klik link bagian atas sekarang, nonton video itu dulu karena ceritanya nyambung ke video ini. Anggrek di alamnya kebanyakan epifit, menempel ke kulit kayu, bebatuan atau permukaan lain yang bisa ditempelinya. Menempel ya Sobat Anggrek, tidak tertanam akarnya ke media apapun. Karena itu dia butuh aerasi yang baik. Aerasi itu ruang udara di sekitar akar. Kurangnya aerasi menyebabkan akar anggrek kelelep gitu ya, nggak bisa nafas sehingga mati. Lalu kenapa anggrek dipelihara di dalam pot? Ditanamkan pula akarnya ke dalam media. Ini sebenarnya untuk memudahkan hidup kita saja sebagai penghobi anggrek. Saat anggrek dibawa ke tempat kita, iklim yang dihadapinya berubah dari yang mungkin berkabut di alam atau hujan beberapa kali sehari atau mungkin dekat sungai, tiba-tiba anggrek ke kondisi yang lebih kering, kebanyakan seperti itu. Pot adalah controlled condition, sesuatu yang bisa kita kontrol untuk membuat anggrek happy di tempat kita. Bisa kita sesuaikan kelembabannya atau pindah-pindahkan ke tempat yang cocok di rumah. Kalau daerah kita kering dan gak punya waktu untuk siram sering-sering, pot dan media jadi setup penyelamat. Tapi kenapa moss? Bisa dilihat di layar sekarang, moss untuk media anggrek dijual dalam bentuk kering, padatan seperti ini. Moss ini mampu menyerap air lebih dari volumenya sendiri. Ini sphagnum moss ya Sobat Anggrek, ini jenis moss yang paling banyak dipakai untuk media anggrek. Punya saya ini dari Chili, grade-nya standar, jadi bukan yang paling bagus, grade tengah-tengah sih ya. Saya rendam kira-kira seukuran 5x5 cm dan 2 cm tebalnya. Supaya bisa dipakai harus kita rendam dulu agar mengembang. Sesudah 30 menit jadi seukuran baskom. Tadinya hanya seperempatnya ya, seperempat baskom kecil ini. Masih ada sisa air, coba kita tiriskan. Iya, tadi air saya masukkan ke baskom kira-kira 1 gelas ini penuh. Oke, sedikit. Ya. Nah, dapatnya lebih kurang segini ya, hanya 1/5 gelas sisanya. Artinya apa Sobat Anggrek? Bagian air seginilah yang diserap moss. Coba kita masukkan moss basahnya ke gelas ya, dapat seberapa kira-kira? Ya, dapat pas 1 gelas penuh. Ini bisa kita bilang isi gelas ini sekarang adalah sekitar 20% moss, 80%-nya air. Nah, karena sifatnya sangat water retentive, moss sebenarnya memudahkan kita dalam miara anggrek. Mari kita pelajari tekniknya. Poin pentingnya, moss yang disukai oleh akar anggrek adalah moss yang lembab, bukan basah. Di moss lembab ada keseimbangan antara kelembaban dan aerasi. Di sini Sobat Anggrek juga bisa lihat perbedaan warna antara moss basah, moss lembab yang disukai anggrek itu yang di baskom, dan moss kering. Beda warnanya ya. Nah, setup, maksud saya ukuran pot dikombinasikan dengan jumlah moss dalam pot akan ngaruh ke cara mendapatkan media lembab lebih lama. Idealnya antara 2 penyiraman, hanya 1-3 hari mossnya basah banget, akar masih oke ya, masih survive kalau hanya 1-3 hari. Sisanya 10-18 hari di iklim saya mossnya harus dalam kondisi lembab. Ini untuk Phalaenopsis dewasa. Semakin kecil anggrek, akarnya lebih tahan dan dia juga butuh kelembaban lebih banyak. Waktu basahnya lebih lama di Phalaenopsis yang lebih kecil. Ini bisa didapat dengan memainkan ukuran pot dan kepadatan moss di dalam pot. Moss ini seperti sponge ya. Kalau terlalu longgar dalam pot, air yang diserap lebih banyak. Waktu basahnya lebih lama. Kalau kerapatannya sedang, saat air berkurang, moss akan mengembang. Sebaliknya, kalau terlalu padat, tak ada ruang untuk mengembang dan untuk mengisi sela-selanya dengan udara.
Berapa kerapatan media dalam pot tidak perlu terlalu kita pikirkan saat ini. Umumnya anggrek yang baru dibeli dari nursery sudah pas setupnya, baik ukuran pot maupun kerapatan media dalam pot sesuai usia anggreknya. Tinggal kita atur saja soal penempatan anggrek, timing, dan teknik penyiramannya. Pertama, penempatan anggrek bermedia moss. Yang pasti jangan di tempat yang kena hujan langsung ya Sobat Anggrek. Percuma kalau kita sudah nahan nyiram tapi anggreknya kena hujan, bubar teknik ini. Kemudian cari tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Kalau saya patokannya maksimal 3 minggu sudah harus siram lagi. Lebih dari itu tidak bagus. 2 minggu masih basah banget medianya, mungkin karena hujan-hujan terus, akan saya pindahkan ke tempat yang lebih berangin. Ini sama kayak kita jemur pakaian ya. Kalau kelamaan tidak kering jadi apek, jadi bau. Jadi kalau tidak banyak panas, angin bisa bantu mengeringkan. Yang kedua, soal timing penyiraman. Ini saya bahas sedikit di video minggu lalu. Sebenarnya kalau yang udah jago, lihat warna mossnya aja udah tahu ya kapan timing penyiraman, yakni saat moss sudah mulai kering. Tadi yang warnanya sudah mulai coklat muda. Buat yang masih belajar seperti saya, kita perlu perhatikan juga kondisi tanaman, terutama akar yang ada di dalam moss. Bisa disiram saat akar mulai berwarna keperakan seperti ini. Dan ini untungnya pakai pot transparan, bisa kita lihat. Bagi yang tidak pakai pot transparan, bisa ukur dari berat pot atau memasukkan tusuk lidi ke dalam media, lalu pegang masih lembab atau sudah kering. Katanya begitu, belum pernah saya coba sebenarnya. Daun juga bisa jadi indikasi. Lihat daun paling bawah. Kalau mulai ada kerutan seperti ini, tandanya anggrek butuh disiram secepatnya. Paling mudah sih dari akar ya Sobat Anggrek. Ya, pokoknya kalau udah mulai keperakan, udah nggak hijau lagi, jangan sampai semuanya keperakan baru disiram ya. Itu udah terlanjur rusak jaringannya. Anggrek yang satu ini masih remaja, cepet banget nih tambah besar. Dibanding video minggu lalu aja terasa pertumbuhannya dalam waktu 10 hari ya. Dari daun tidak terlihat tanda-tanda dehidrasi ya. Dan kalau kita lihat ke bawah ke potnya, ini seller menyesuaikan atau nursery menyesuaikan nih anggreknya ukuran remaja, potnya tidak terlalu besar dan kerapatan mossnya tidak sepadat yang dewasa. Ini juga sudah harus disiram ya, mulai keperakan warnanya. Yang satu lagi, ini kalau saya pegang masih agak berat. Sekilas sih dari atas kelihatan kering ya sebenarnya, tapi bisa kita raba. Nah, kita raba itu kita lihat warna atau rasakan mossnya masih agak lembab. Kalau kita perhatikan lagi, di dalam pot masih ada titik-titik air. Kelihatan nggak ini dari kamera? Nah, mudah-mudahan kelihatan ya sebenarnya masih ada semacam kayak uap air di dalam pot bagian dalam yang dekat akar. Dan warnanya juga masih keunguan ya, belum terlalu keperakan, yang sini masih ada hijau-hijaunya. Ini masih aman kalau kita tahan penyiraman 1-2 hari lagi. Tapi ya tidak sekaku itu juga Sobat Anggrek, disiram sekarang tidak masalah, 1-2 hari sampai 3 hari ke depan juga tidak masalah. Penempatan udah, timing penyiraman udah, sekarang kita ke cara menyiramnya. Ada 2 cara yang saya rekomendasikan, direndam atau dikocor, diguyur gitu ya. Dan saya menerapkannya selang-seling untuk setiap anggrek yang medianya moss. Saat direndam, sekaligus saya gunakan untuk memberikan pupuk. Kenapa sekalian pupuk? Karena kita jarang siram anggrek di media moss. Kalau nggak sekalian kasih pupuk, kapan lagi anggreknya dapat nutrisi yang diperlukan? Ini balik dikit ke video meracik pupuk saya. Dosisnya saya pakai sama, sekitar 300 part per million setiap pemupukan. Komposisinya lengkap ya, nitrogen, kalium, fosfor, kalsium, magnesium. Silahkan tonton lengkapnya di video saya tentang meracik pupuk. Anggreknya setelah ini akan berendam sampai puas minum. Ini kenapa saya rendam? Karena moss itu bersifat absorban, menyerap ke atas, kapilaritasnya tinggi, akan menyerap air dari lubang pot bagian bawah, kemudian disebarkan merata ke seluruh media.
Ini nggak dapat kalau kita hanya sekedar siram-siram sekenanya dari atas. Kalau kita kocor atau siram sampai basah kuyup dari atas, dapat sih hasilnya sama saja, hanya akan boros pupuk. Sementara saya mau pakai pupuknya untuk anggrek lain. Iya, untuk yang pupuk kita akan pakai anggrek yang ini, yang kuning, dan yang ini remaja. Sedangkan anggrek sebelah kanan ini akan kita gunakan untuk peragakan cara membilas ya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk yang dua ini, pemberian pupuk. Pertama, air pupuknya kita ambil, tuang ke wadah pot atau wadah apapun tanpa lubang. Secukupnya saja. Sisanya kita pakai buat anggrek lain. Tapi kalau sobat anggrek mau banyak supaya cepat proses pemupukannya, juga tidak apa, diisi sampai penuh. Kemudian ya ini ya. Ini kita lihat ya, ini masih kering. Dan mossnya kelihatan padat sih, dan kalau moss padat seperti ini dia akan lama menyerap air. Jadi baiknya memang kita rendam. Kalau kita siram cepat-cepat dari atas nggak akan bisa basah. Nah, kita masukkan kedua anggreknya dan biarkan dia duduk di situ sampai bagian atasnya basah. Oh iya, sobat anggrek, yang ini kalau kita lihat daun paling bawah sudah mulai ada garis kuning bagian tengah ya. Ini sebenarnya indikasi kalau saya telat mupuk, tanda-tanda mulai kekurangan nitrogen, karena nitrogen itu akan dialokasikan dari daun paling bawah ke daun yang sedang tumbuh di atas. Tapi tidak apa, kalau masih segini kita pupuk dia tidak akan rontok. Oke, nah sudah 15 menit ya, ini kita rendam. Tadi saya sambil nyiram-nyiram pupuk anggrek yang lain. Yang ini masih lembab ya, belum sampai basah benar atasnya. Cuma kalau untuk yang medianya tidak terlalu padat, saya sukanya seperti ini sobat anggrek, tidak sampai benar-benar kuyup di atasnya. Karena media yang longgar ini menyebabkan penyerapan air lebih banyak ya, sama kayak analogi spons tadi. Banyak sekali air dalam media, kita tiriskan dan dia juga tetap akan menyalurkan air ke bagian atas. Nanti kalau sobat anggrek perhatikan, lama-kelamaan bagian atas moss yang longgar tetap akan basah. Yang ini anggrek dewasa, perhatikan warnanya udah berubah ya, udah kecoklatan. Mossnya tadi di bagian depan video bisa kita lihat kalau ini warna moss basah, dan akarnya sudah hijau royo-royo, segar ya. Ya, ini tinggal ditiriskan, goyang-goyang sampai airnya tidak ada lagi yang netes, dan kembalikan ke tempatnya semula. Saya mau ini nunjukin sobat anggrek ciri-ciri akar gosong karena kelebihan pupuk. Ini seperti ini ya. Ini sudah ada waktu beli ya, bukan karena saya pupuk berlebihan, karena saya hati-hati sekali dengan dosis pupuk. Bagian atas media paling cepat kering. Saat kering, bila kita memupuk berlebih, akar di media bagian atas rentan gosong. Saat air menguap, konsentrasi atau part per million pupuk di bagian sini naik, bisa sampai di atas 500 ppm. Untuk mencegah bisa kita spray tiap 2-3 hari bagian atas ini, spray tipis saja. Bagus juga untuk mengurangi tangan gatal tidak nyiram ya, tapi jangan sampai basah. Kita lanjut ke teknik satunya untuk membilas media anggrek. Kenapa nggak selalu kasih pupuk saja terus-terus Mbak Dari biar anggreknya cepat besar? Anggrek tumbuhnya lambat ya sobat anggrek, jadi tidak seperti itu, butuh nutrisi sering-sering. Dan media sphagnum moss ini sangat menyimpan nutrisi. Kalau ada kelebihan yang tidak dikonsumsi anggrek, akan terjadi penumpukan. Media akan cepat asam, media asam akarnya rusak atau juga gosong kena penumpukan pupuk. Jadi perlu kita bilas minimal sebulan sekali. Biar gampang, saya barengkan dengan timing penyiraman. Untuk membilas, pastikan air yang digunakan soft water. Itu yang kandungan telurnya di bawah 100 ppm. Ada saya bahas ya tentang ini di video pupuk bagian pertama. Sobat anggrek bisa pakai air tampungan hujan, saringan AC atau air murni, atau air tanah kalau air tanahnya soft seperti saya ini. Ini saya pakai air dari kolam ikan
Itu pun ppm-nya masih 64, masih bagus banget ya. Normalnya 40-50, ini mungkin ketambahan amonia dikit dari ikan, tapi masih oke. Sobat Anggrek bisa menyiram dari keran atau pakai kocor, alat untuk menyiram tanaman, atau kayak saya ini di atas kolam. Ini biar praktis aja bisa ambil video Sobat Anggrek. Yang penting airnya mengalir. Anggrek kita siram terus selama 1-2 menit hingga air sudah mengalir dari bagian bawah pot. Sesudah itu kita tiriskan. Kena daun tidak apa, airnya sesudah bisa kita miringkan setelah selesai untuk membuang kelebihan air di daun. Sama seperti pupuk tadi, akarnya berubah warna hijau segar, dan yang penting rata basahnya seluruh potnya. Kesalahan yang sering terjadi, kita sering hanya siram-siram sedikit di media moss, apalagi yang suka dikit-dikit tapi sering. Ini sangat tidak recommended karena basahnya tidak rata. Ada yang masih kering, ada bagian dalam pot di mana akar basah terus, akarnya kelelep dan akhirnya busuk. Akar membusuk dalam media mempercepat media asam, kena lagi akar di sebelahnya. Ini yang sering disalahkan mossnya, padahal yang salah bukan mossnya, melainkan teknik penyiramannya. Kalau teknik penyiraman ini kita kuasai, Sobat Anggrek akan sadar banyak keunggulan moss sebagai media anggrek dibanding media tanam lainnya. Di luar kemampuannya menahan air ya, topik ini kita bahas kapan-kapan. Yang penting kuasai dulu teknik penyiramannya. Penutup, ada kegagalan waktu saya ambil bahan video topik kali ini. Shutter kameranya lupa dipencet, padahal udah terlanjur ambil mouse dan merendam. Manajer saya di kantor selalu bilang, kalau kamu paham sesuatu, cara ngetesnya adalah tetap bisa menjelaskan ke orang lain dengan bahan apapun yang ada. Penjelasan tidak pakai muter-muter. Jadi tadi saya adjust sedikit cara menjelaskannya tentang moss dari rencana saya semula. Mudah-mudahan tetap gampang dicerna ya Sobat Anggrek. Dan kalau ada yang belum dipahami, silakan komen biar saya tahu di mana bisa improvisasi dalam membuat video edukasi di channel ini. Nah, bagaimana ini? Mau coba mempertahankan anggreknya di media sphagnum moss? Saya tetap belum merasa media ini favorit saya. Tetap ada keinginan habis berbunga pindahkan anggreknya ke semi hidroponik atau kurangi media moss secara favorit saya. Cuma saya pikir kalau bisa menguasai teknik ini, hidup lebih indah. Tidak panik saat nggak sempat nyiram kalau lagi sibuk, atau kalau misalnya keluar kota juga tidak kepikiran anggrek-anggrek di media moss. Ada juga anggrek-anggrek yang memang medianya harus pakai moss. Itu yang butuh kelembaban tinggi ya, seperti Miltoniopsis, Zygopetalum dan sebagainya. Jadi basic menguasai moss sebagai media anggrek ini penting kalau mau koleksi lebih banyak anggrek di daerah panas. Dan saya pikir ini harus saya kuasai, pasti bisa, banyak yang bisa. Saya Andari, semoga bermanfaat video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.